Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi pagi ini, berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 33. Saya bacakan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jemaat dikasih Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya percaya bahwa setiap kita ya menerima hal yang baik, menerima pembelajaran yang baik, didikan yang baik dari keluarga kita, dari orang tua kita. Mungkin juga nanti agak besar sedikit dari sekolah minggu, dari sekolah kita. Ya, ajaran-ajaran yang baik itu ditanamkan sejak kecil. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati dalam perjalanan hidup, kita akan menjumpai berbagai macam komunitas atau kelompok orang. Ya, sekali lagi yang dipermasalahkan buruk ini adalah pergaulannya, bukan orangnya. Ya, orang berdosa, ya Yesus juga dekat dengan orang berdosa, tapi untuk menyelamatkannya. Tetapi Yesus tidak pernah yang namanya dia terkontaminasi. Tetapi dia justru yang memberi pengaruh sehingga orang berdosa bisa bertobat dari dosanya. Demikian juga hendaknya kita. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Ya, dan dengan catatan yang tidak boleh kita lupakan adalah jangan sampai kita larut dalam pergaulan kalau itu tidak baik atau pergaulan yang buruk. Ada ungkapan Jawa mengatakan ojo cedak kebu kupak. Ya, jangan berdekatan dengan kerbau yang kotor. Karena apa? Ya cepat atau lambat kita ikut kotor. Kita akan ikut kena lumpur ketika ya kerbau itu menggerak-gerakkan badannya, menggoyang-goyangkan badannya gitu ya. Jadi artinya hidup kita harusnya kita tidak mengikuti pergaulan yang buruk. Ya, kalau ada orang yang dia mungkin ada dalam pergaulan buruk, orangnya tetap kita kasihi. Ya, tetapi pergaulannya kita tidak ikuti. Ini ya, membedakannya itu ya. Jadi kita bisa berteman dengan siapa saja, tetapi hati-hati jangan larut dalam pergaulannya kalau itu tidak baik. Ya, artinya pastikan kita memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang baik, ya pergaulan yang baik yang bisa membangun iman kita. Pergaulan yang bisa membuat kita maju, pergaulan yang bisa mendorong kita untuk kita bersemangat. Ya, bukan sebaliknya, pergaulan yang merusakkan apa yang baik,
yang selama ini sudah kita terima, yang tertanam dari zaman kita kecil dulu. Jemaat dikasih Tuhan, betapa rentannya, terutama anak-anak muda, ya dulunya dalam didikan yang baik, pada kenyataannya tiba-tiba tengah jalan karena pergaulan yang buruk, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah lama tertanam itu bisa rusak semuanya. Nah, kita mengingatkan, ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu mari saya mengajak kita semua, jaga pergaulan kita. Jangan sampai kita ada dalam pergaulan yang tidak baik, dalam pergaulan yang buruk. Jangan sampai. Sebaliknya, kalau toh kita ada berteman dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, justru kita di sana itu memberi pengaruh. Biarlah orang yang punya kebiasaan buruk bergaul dengan kita yang punya kebiasaan yang baik dan hidup mereka diubahkan. Artinya kita memberi impact, hidup kita memberi dampak bagi orang lain. Ya, kita menerangi, kita menggarami dunia dan bukan kita dipengaruhi dunia. Hidup memberi pengaruh yang baik di lingkungan manapun ya kita berada. Ya, jangan terpengaruh oleh lingkungan, tapi mari kita memberi pengaruh kepada lingkungan yang buruk sehingga hidup mereka bisa menjadi baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua sebagai orang percaya. Yesus katakan, kamulah garam dunia. Ya, garam itu memberi pengaruh, memberi rasa yang baik. Demikian juga kamu terang dunia. Hidup kita menerangi dunia di mana kita berada. Sehingga kita tidak terpengaruh. Ya, terang tidak terpengaruh, tetapi terang mempengaruhi. Bahkan melalui terang itu, dunia boleh melihat kebenaran. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, ciptakan pergaulan yang baik. Sehingga kalau ada orang yang punya kebiasaan yang tidak baik, justru diubahkan oleh karena pergaulan baik yang kita ciptakan. Jangan sebaliknya, ya. Jangan sebaliknya, pergaulan yang buruk itu justru merusakkan apa yang baik yang sudah kita terima, yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kita masih kecil. Nah, jadi intinya adalah hidup memberi dampak, ya. Hidup yang memberi pengaruh yang baik. Jangan kita terpengaruh dengan apa yang tidak baik dari lingkungan dimanapun kita berada. Baik di masyarakat, baik di tempat kerja, dan dimanapun itu. Mari tetap bersinar menjadi garam dan terang dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami supaya kami tidak tersesat karena pergaulan yang buruk bisa merusakkan apa yang baik. Dasar-dasar kebenaran yang tertanam dalam hidup kami, setiap pengajaran yang baik dari orang tua kami, setiap didikan yang baik dari guru kami, biarlah itu semua tetap melekat dalam diri kami. Sehingga ketika kami berhadapan dengan orang lain, kami tidak masuk dalam pergaulan yang buruk. Sebaliknya kami menciptakan pergaulan yang baik. Dan di mana kami berada, kami tidak terpengaruh karena pergaulan yang buruk itu. Sebaliknya kami mempengaruhi apa yang buruk supaya berubah jadi baik melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Nyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.